Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan ini kita akan merenungkan bacaan-bacaan dari hari Minggu biasa yang ke-23 tahun C. Dalam bacaan pertama dari kitab Kebijaksanaan, kita mendengar pengajaran tentang apakah manusia mampu menyelami pikiran atau kehendak Allah. Digambarkan bahwa manusia tidak mungkin mampu memahami apa yang dikehendaki oleh Allah, karena manusia adalah makhluk yang terbatas dan Allah adalah makhluk yang tak terbatas. Pikiran manusia masih dipenuhi dengan hal-hal duniawi yang membuat dia itu tidak mampu menyelami apa yang ada di dalam pikiran, apa yang ada di dalam kehendak Allah sendiri. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, kita mendengar bagaimana isi surat Paulus yang ditujukan kepada Filemon, seorang Kolese yang kaya raya dan merupakan sahabat dekat dari Paulus sendiri. Filemon menjadi sahabat Paulus dan seorang Kristen berkat pewartaan Paulus. Ia memiliki banyak hamba atau budak. Salah satunya adalah Onesimus yang kemudian merampok harta kekayaan Filemon, tuannya, dan melarikan diri ke Roma. Dalam pelarian itu, ia kemudian ditangkap dan dipenjarakan bersama Paulus. Di dalam penjara, Paulus mengajar, menasihatinya untuk bertobat dan memintanya untuk kembali kepada Filemon. Paulus memberikan sepucuk surat kepada Filemon yang dibawa oleh Onesimus yang berisi memaafkan Onesimus dan menerima ia kembali, tapi bukan lagi sebagai hamba atau budak, melainkan sebagai saudara. Paulus menantang kemanusiaan Filemon untuk menerima Onesimus seperti ia menerima Paulus. Dan Filemon dengan lapang dada menerima kembali Onesimus sebagai rekan kerja dan bukan lagi sebagai hamba. Dan dalam bacaan Injil kita mendengar pengajaran Yesus tentang bagaimana syarat mengikuti Dia. Dengan tegas Ia mengatakan, jika mau ikut saya, ia harus membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci istrinya dan anak-anaknya, membenci saudara-saudarinya, dan bahkan harus membenci nyawanya sendiri. Sangat radikal kalimat ini. Orang-orang yang dikatakan oleh Yesus ini adalah orang-orang yang sangat dekat, sangat disayangi, dan yang sangat dicintai oleh kita sendiri. Yang mana secara emosional tak terpisahkan dari hidup kita. Keterikatan kita dengan anggota keluarga ini tidak mampu dipisahkan oleh manusia siapapun. Nah, yang mau ditekankan oleh Yesus dari kalimat ini adalah bahwa kita harus mampu membenci dan bahkan bersedia menanggalkan apa yang menjadi keterikatan kita untuk bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jangan keterikatan kita pada apa yang kita ingini, apa yang kita sayangi, menggagalkan kita untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, dari ketiga bacaan ini, satu poin penting yang mau saya tekankan adalah soal lepas bebas. Lepas bebas berarti bahwa dengan ikhlas, dengan bebas, dengan terbuka, dengan rela mau melepaskan segala keterikatan, baik terhadap manusia maupun terhadap barang-barang yang kita inginkan. Jika orang masih menaruh dendam, membenci, terikat pada sesuatu hal, maka ia belum bisa dikatakan sebagai pribadi yang lepas bebas. Ada seorang lelaki yang mau menikah, tapi belum rela meninggalkan masa lajangnya untuk bersenang-senang dengan teman-teman jomblonya. Ada seseorang yang mau menjadi imam, biarawan atau biarawati, tetapi tidak mau kalau ditugaskan jauh dari keluarganya.
ada seorang yang mau membangun kembali relasi yang baik dengan temannya, tetapi tidak mau menghapus pengalaman buruk di masa lalu dengan temannya itu. Ketidakmampuan untuk melepaskan keterikatan-keterikatan ini yang membuat dia tidak lepas bebas, membuat ia tidak bisa berkembang, dan membuat dia tidak bisa mencapai tujuan utamanya. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita semua untuk bersedia membenci, menanggalkan keterikatan-keterikatan manusiawi kita yang membuat kita tidak bisa bebas melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jika terus terikat pada hal-hal duniawi, maka tidak akan bisa menjadi murid-murid Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita berdoa kepada Tuhan, memohon tuntunan Roh Kudus, meminta bantuan doa Bunda Maria selalu menolong, agar kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang mau lepas bebas, mau meninggalkan keterikatan-keterikatan yang menghalangi kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, terima kasih untuk berkat-Mu bagi kami. Engkau boleh memperkenankan kami untuk mendengar dan merenungkan sabda-sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, semoga kami semua mampu dan bersedia untuk lepas bebas, tidak terikat pada harta-harta duniawi yang dapat menghalangi kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, sehingga semakin banyak orang yang merasakan kasih-Mu, yang merasakan kehadiran-Mu lewat pelayanan-pelayanan dan perbuatan-perbuatan baik kami. Ini kami mohon kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.